Satuan Reskrim Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan, menetapkan tersangka pelaku penganiayaan anak di bawah umur. Ialah Firman, 44 tahun, warga Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale. Firman ditetapkan sebagai seorang tersangka setelah menganiaya ponakan yang masih di bawah umur SR, 11 tahun. Setelah kita periksa, dan Firman mengakui perbuatannya, melakukan pemukulan terhadap anak dan bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, kata Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Aris Satrio, Rabu 11 September 2024. Kasat Reskrim menegaskan bahwa, kasus penganiayaan anak di bawah umur ini, sudah masuk tahap penyidikan. Dalam proses penyelidikan sebelumnya, ada beberapa saksi-saksi telah dimintai keterangan. Pihak polisi langsung turun tangan, setelah melihat video penganiayaan tersebar di media sosial. Adapun motif pelaku ialah memberikan pelajaran kepada korban. Korban disebut sebab sering mengambil uang milik neneknya tanpa izin. Dalam konferensi pers ini, polisi memperlihatkan Firman dengan mengenakan baju berwarna oranye. Baju yang dikenakan Firman bertulisan tahanan di bagian belakang, serta kedua tangannya diborgol. Penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Untuk laporan polisi yang sudah dibuat yaitu laporan polisi nomor 484/9/2024 Polres Bulukumba. Untuk saat ini sudah kami lakukan pengamanan terhadap diduga kuat pelaku atas nama inisial F. Untuk korban berinisial S. Untuk saat ini perkembangannya sudah sampai tahap penyidikan dan rencana hari ini akan diterbitkan surat perintah penahanan. Untuk korban sendiri kondisinya yaitu sebelumnya sempat mengalami trauma baik itu secara psikologi maupun fisik. Untuk kondisi psikologinya sudah kami lihat mulai membaik dan juga dari hari kemarin sudah didampingi oleh beberapa pihak perlindungan perempuan dan anak dan juga dinas sosial. Dan untuk secara fisik kami sudah melakukan untuk meminta visum et repertum. Untuk hasilnya belum keluar, namun kemarin sempat ada luka secara kasat mata, yaitu ada memar di bagian kepala dan kaki. Untuk pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 80 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014, yaitu tentang perlindungan anak. Ancaman? Untuk ancaman yaitu 5 tahun. Untuk status sendiri Pak, pelaku sendiri statusnya apakah masih pelaku atau sudah dinaikkan? Untuk status tersangka sudah kami naikkan ke status pelaku sudah kami naikkan ke sebagai tersangka. Untuk surat perintah penahanannya akan kami terbitkan hari ini. Yang melapor sendiri ini siapa Pak? Jadi untuk kejadian ini sempat viral. Sebelum ada pelaporan, kami sudah memonitor di beberapa media sosial. Jadi unit reskrim Polsek Riau Ale berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Bulukumba langsung melakukan pengamanan terhadap diduga pelaku. Untuk pada saat diamankan, pelaku tidak melakukan perlawanan, kooperatif. Untuk pelaku sendiri yaitu paman korban sendiri. Apa kemungkinan ada tersangka lain Pak? Untuk tersangka lain masih kami dalami. Yang jelas kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi terkait, yaitu ada ibunya dan juga keponakan korban. Apa benar Pak bahwa yang menyuruh
tersangka sendiri melakukan itu adalah ibu kandungnya sendiri, Pak? Jadi setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap ibunya, memang benar ibu tersebut pernah minta kepada pamannya korban agar untuk dilakukan pembinaan dan juga pelajaran agar korban tersebut tidak mengulangi perbuatannya, yaitu mengambil uang neneknya tanpa izin. Namun dari keterangan ibu, dia tidak berniat untuk meminta pamannya tersebut melakukan kekerasan, dalam artian hanya ingin memberi pelajaran secara lisan dan baik. Dan juga dikuatkan dari keterangan pelaku sendiri yang sudah kami amankan memang sama. Jadi ibu korban meminta untuk dia melakukan pembinaan, namun tidak ada kata-kata untuk melakukan kekerasan. Dan juga sempat didengar pada saat sebelum kejadian, korban bersama ibu dan bersama pelaku, memang ibu korban tidak menyuruh untuk melakukan kekerasan, tapi untuk ke depan masih kami dalami. Pak, saat kejadian apakah ibu korban sendiri menyaksikan kejadian tersebut, Pak? Karena informasi yang saya dapatkan bahwa ibu korban sendiri menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kakaknya tersebut atau pelaku. Jadi berdasarkan keterangan dari korban sendiri dan juga pelaku serta saksi yang memvideo, ibu korban pada saat terjadinya kekerasan tersebut sedang berada di luar rumah. Begitu. Jadi masih kami dalami apakah ibu tersebut tahu atau tidak. Tapi yang jelas pada keterangan korban, pelaku dan saksi yang memvideo, ibu korban berada di luar rumah. Pak, itu teman korban atau kerabat sendiri? Kalau untuk yang memvideo itu keponakannya dari korban dan juga cucunya dari pelaku, gitu. Terus jadi, kenapa bisa sampai viral begitu, Pak? Jadi pada saat itu keponakan dari korban itu memvideo setelah ditanyakan karena katanya iseng gitu. Iseng dan juga sampai disimpan, selanjutnya dia kirim ke grup sekolah atau media sosial. Begitu ya. Jadi dari situlah tersebarnya video. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.